Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuradi Hayatra Rezeki. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu hasil dari peta kontur yang saya buat yaitu pada mata pelajaran super pemetaan. Yang pertama yaitu saya di sini membuat peta kontur yaitu peta kontur dari UMP Universitas Negeri Padang. Ini sebagai tugas akhir dari mata kuliah survei pemetaan. Latar belakang garis kontur adalah suatu garis yang menghubungkan tempat sampai ke tempat yang sangat tinggi dan suatu permukaan tanah di dalam peta. Dalam mendukung kegiatan ujian akhir semester mata kuliah survei pemetaan, telah dilakukan pembuatan peta topografi berbasiskan sistem informasi geografis SIG. Pembuatan peta merupakan penyusunan pengolahan primer yang menggunakan perangkat lunak, ArcGIS, dan elemen pendukung lainnya seperti Excel yang melakukan pengukuran secara langsung menggunakan leveling. Hasil diperoleh peta topografi Universitas Negeri Padang dalam bentuk digital terintegrasi, mudah di copy, informasi editable. Pendahuluan, peta kontur atau bisa disebut dengan peta topografi adalah peta yang tampilkan dalam gambar permukaan bumi yang dapat diidentifikasi berupa objek alami maupun buatan. Peta topografi menyajikan objek bentuk garis-garis kontur. Dengan setiap garis kontur mewakili suatu ketinggian. Pada peta topografi memiliki dua unsur utama yaitu ukuran planimerik dan ukuran bidang datar dan ukuran relief berdasarkan variasi elevasi. Ukuran planimerik pada peta topografi digambarkan dengan ditampilkan dalam bentuk garis-garis kontur yang menghubungkan titik-titik di permukaan bumi yang memiliki ketinggian yang sama. Perkembangan teknologi digital yang pesat telah mempengaruhi semua segi kehidupan dan telah mempermudah dalam mempercepat pekerjaan manusia. Teknologi digital pun telah diberikan andil yang cukup besar pada berbasis sistem informasi geografis yaitu SIG. Data dapat dari pengukuran secara langsung menggunakan leveling. Data yang diolah merupakan komplikasi data spesial seperti koordinat, elevasi, beda tinggi, dan jarak optis yang merupakan hasil dari kegiatan survei topografi Universitas Negeri Padang pada bulan Desember 2002 yang bertujuan untuk memenuhi tugas akhir kuliah super pemetaan. Baiklah, ini bagian area studi dari himpunan area stelit. Itu di sini adalah peta UMP Universitas Negeri Padang. Nah, Universitas Negeri Padang atau bisa dikenal dengan UMP, kampus Air Tawar, kampus utama, beberapa kampus cabang lainnya, ada jurnal dan membahas pengukuran area kampus UMP. Ini apa nih dilihat dari satelit peta UMP-nya. Metode dalam pengukuran ini yaitu kita menggunakan metode yang pertama yaitu metode polar. Metode polar merupakan salah satu cara pengukuran yang melibatkan sudut dan jarak bagi data untuk menentukan koordinat dari suatu titik, posisi, sudut serta orientasi dan garis bergantung dari pengukuran dan arah. Ketika melakukan pengukuran, maka arah ditentukan oleh sudut serta azimut. Sudut yang diukur dapat digolongkan sebagai sudut horizontal dan sudut vertikal. Yang kedua, metode teoritis. Metode teoritis merupakan pelaksanaan pengukuran yang dilaksanakan di atas permukaan bumi sehingga peneliti berkontak langsung objek yang akan dipetakan menggunakan alat survei pemetaan, salah satunya waterpass yang penulis gunakan dalam pengukuran proyek kali ini. Yang C, metode rektifikasi. Rektifikasi adalah rangkaian proses transformasi dari data yang belum memiliki koordinat geografis. Yang D yaitu
digiting. Digiting merupakan penggambaran ulang dari fitur geografis pada awal bentuk peta analog. Itu yang adding koordinat. Selain data gambar bentuk file, SHP aplikasi ArcGIS juga dapat menambahkan data dalam bentuk tabel berisikan informasi mengenai koordinat dan sumbu X dan Y. Itu yang terakhir yaitu yang F, pembuatan peta kontur dengan aplikasi ArcGIS. Kontur merupakan garis dan peta menggunakan titik-titik yang mempunyai sama dari suatu bidang tertentu. Umumnya bidang yang digunakan sebagai referensi di permukaan air laut rata-rata. Kemudian layout. Layout adalah tahapan akhir dalam pembuatan peta, bertujuan untuk mengatur tampilan peta sebelum dicetak dan mengubah tampilan lebar kerja menjadi tampilan layout di permukaan menu layout yang berada bagian kiri bawah layar. Pada bagian layout, hal yang dapat ditambahkan yaitu tampilan untuk melengkapi informasi peta seperti legenda, letak geografis, tata guna lahan, arah mata angin, dan fitur lainnya. Untuk data pengolahan data, ini datanya ini kurang jelas karena ini di screenshot lalu ditempelkan di PPT saya. Dan kemudian ini juga pengolahan datanya yang ada di Excel. Ini hasil dari pengolahan data peta kontur yang kita buat pada ini legendanya Nur Ade Hayat Rezeki. Ini dia. Dan kesimpulannya, ini kesimpulannya. Pada akhir presentasi ini dapat disimpulkan bahwa satu dalam tahapan pengukuran topografi, hal yang harus diperhatikan yaitu melaksanakan pengukuran secara berurutan sehingga tidak terjadi keliruan dalam pengolahan data, serta membuat data yang diperoleh lebih akurat dan begitu maka peta topografi dihasilkan lebih berkualitas. Dalam pembuatan peta topografi dilibatkan kontur, profil, layout. Mereka data yang kita perlukan adalah koordinat akurat dan proses pembuatan lebih mudah. Peta topografi dihasilkan memiliki kontur yang mengarah pada kondisi yang sebenarnya. Ketiga, dan saat pengelolaan data, kita harus benar-benar dengan data yang kita lakukan sehingga kita dapat melakukan pengolahan dengan lancar dan dapat data yang akurat dan maksimal. Baiklah, itulah hasil dari presentasi tentang peta kontur Universitas Negeri Padang yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah janggal mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.